lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Dawuhnya Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya kalian semua itu meminta pertolongan dengan cara sabar dan juga sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Dan sungguh yang namanya sholat itu merupakan sebuah hal yang sangat terasa berat. Sangat terasa berat. Wa innaha lakabiratun aisaqilatun illa 'alal khosyi'in. Kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa untuk melaksanakannya. Wes, tadi bahasa kasaran ngomong, jangan ada yang ngomong bahwa kenapa tuh dalam Al-Quran kok banyak sekali terulang-ulang perintah sholat. Jawabannya sebenarnya kalau dengan bahasa keras ya, nyatanya Allah Ta'ala sudah memperingatkan kita berkali-kali. Selaku orang mukmin kita sudah diingatkan berkali-kali dalam Al-Quran, masih banyak dari kita yang justru meninggalkan terhadap sholat. Kan seperti itu. Bahkan nyuwun sewu, Allah Ta'ala bukan hanya berkali-kali mengingatkan untuk mendirikan sholat di dalam Al-Quran, tapi Allah Ta'ala sampai juga mensyariatkan yang namanya adzan. Panggilan adzan daripada Allah Ta'ala. Toh nyatanya tidak ditemukan satu ibadah pun yang satu hari itu sampai diperingatkan bukan hanya dari perintah Al-Quran, tapi diperingatkan melalui panggilan-panggilan azan. Nyatanya banyak dari kita yang masih tidak melaksanakannya, banyak dari kita yang lalai, banyak dari kita yang meninggalkan terhadap sholat. Pak, ini realnya seperti itu. Barang wis dielingno sak akeh-akeh ngilingno ping kopang kaping cara bahasanya. Nyatanya masih banyak dari kita yang tidak melaksanakan. Satu itu. Mulana Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana ada pesan penting daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa sini bolak-balik pasti ini terulang dalam setiap pembahasan yang namanya aqimus shalah, mendirikan salat. Guys, mesti bolak-balik di bulan-baleni bahwa yang namanya sholat itu adalah merupakan sebuah ibadah yang sifatnya adalah untuk menjaga hubungan kita terhadap Allah Ta'ala. Satu sisi juga pada hakikatnya sholat itu kembalinya untuk diri kita sendiri. Ini pun bolak-balik diaturakan kata sematan. Karena seperti yang sering didauhakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh bahwa yang namanya saking pentingnya salat sampai Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya salat ini bukan melalui perantara malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi seperti halnya kewajiban-kewajiban lain, akan tetapi oleh Allah Ta'ala Kanjeng Nabi itu langsung diperintahkan untuk naik ke langit yang 7 guna untuk menerima dawuh diwajibkannya untuk mendirikan sholat. Satu. Nomor 2, yang namanya sholat itu merupakan rukun Islam yang tidak bisa gugur daripada seseorang bagaimanapun kondisinya. Kalau yang namanya zakat, kalau kondisi nggak punya uang, ya wajib menjadi gugur kewajibannya. Haji wajib, tapi kalau nggak punya uang juga kewajibannya gugur, dan seterusnya. Kecuali yang namanya sholat. Kalau sholat, uang melarat wajib sholat. Enak ceritanya uang melarat wajib sholat. Uang melarat wajib sholat. Uang sehat wajib sholat. Uang sugih wajib sholat. Wong sing dalam kondisi sakit pun juga wajib sholat. Kalau dia tidak mampu dalam keadaan berdiri, ya berarti dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, dan seterusnya. Selagi dia masih memiliki akal di kepalanya, dalam hatinya, niscaya dia masih kewajiban untuk melaksanakan sholat, tidak gugur. Satu-satunya kalau kepingin gugur kewajiban sholat, gendeng, Pak. Urip tapi gak kepingin sholat, gendeng. Itu yang nomor 2. Dan seperti yang sering disampaikan, perlu daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wangdur ila 'azamat khaliq.
Coba kita angan-angan, coba kita lihat dengan penuh angan-angan kepada keagungannya Allah Ta'ala. Hina yatlubu min sana'atihi an nuqabilahu wa tu'ridha alaihi kulla yaumin khamsa marratin. Coba kita lihat betapa agungnya Allah Ta'ala tatkala Allah Ta'ala itu meminta, memanggil, seolah-olah merindukan kepada kita setiap harinya 5 kali. Oh subhanahu alladzi yatlubu hadzal liqa. Yang merindukan, yang meminta pertemuan ini adalah Allah Ta'ala. Wa yufriduhu alaika limaslahatika anta. Padahal Allah Ta'ala mewajibkan yang namanya sholat itu demi kemaslahatan kita sendiri. Pak, cara nalar kan? Cara nalar loh. Ngeri kan disebutakan. Yang memintakan pertemuan ini antara seorang hamba dan juga Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Padahal ini diwajibkan tidak lain tidak bukan adalah murni cuma kehatannya seorang hamba. Walaka anta tasawwara sunnah tu'ridu ala saniha kulla yaumin khamsa marratin ayusibu atabun. Ada sang riki dingendikaken ya Rabbi ya Karim, perlu kita bayangkan bahasanya ngaten. Kalau ada sebuah hal yang sifatnya itu buatan, kemudian hal yang dibuat ini selalu dikembalikan kepada si pembuatnya. Gampangane ngomong ini loh, sepeda motor. Iku bayang nih, sepeda motor itu aja suwe-suwe digawa dalam jangka waktu 1 bulan. Sepeda motor 1 bulan gawaan rutin nang sing jenenge bengkel. Insya Allah sehat sepeda motor. Kan ngono tidak akan terkena oleh yang namanya penyakit kesalahan teknis, kesalahan di dalam mesin. Ketika sebuah motor itu rutin untuk diservis, artinya rutin digawa nang bengkel. Lah saiki bayang nih, tatkala seorang manusia rutin untuk membawa dirinya menghadap terhadap sang penciptanya. Rutin awak iki digawa nang sosok yang menciptakan kepadanya. Kira-kira loh Pak, kira-kira bakal sehat atau enggak dia secara jasmani, rohani. Kalau yang namanya sepeda motor saja rutin untuk diservis itu pasti akan sehat semua permesinannya dan juga semua halnya. Apalagi seorang manusia rutin untuk diserviskan dengan cara menghadap terhadap Allah Ta'ala seharinya 5 kali. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti cara bahasa kasarane ngomong nih ngoten. Awak dhewe ku yes, bahasane ngoten ya. Kurang tahu diri, Pak. Awak dhewe niku kurang tahu diri, seolah-olah yang membutuhkan terhadap yang namanya salat itu Pak adalah Allah Ta'ala. Padahal semua ibadah yang kita lakukan itu sama sekali tidak memberi manfaat terhadap Allah. Allah Ta'ala tetap menjadi Tuhan. Allah Ta'ala bahkan sudah menjadi Tuhan sebelum ada satupun daripada makhluknya itu wujud tercipta. Ya, maka ngeri tinggi-tinggi garis bawah ini kuau. Bahwa coba bayangkan, coba angan-angan, adakah sosok kekasih yang senantiasa merindukan dirimu untuk selalu bertemu sehari 5 kali, bahkan kekasih tersebut selalu memarahimu tatkala engkau tidak hadir di dalam setiap pertemuan yang senantiasa diwajibkan oleh kekasih tersebut. Enek ora Pak, nang dunia iki sosok kekasih yang selalu meminta diri kamu untuk bertemu sehari 5 kali. Ora enek ceritane kaya. Mbuh kuwi bojomu, mbuh kuwi bapakmu, mbuh kuwi sapa ae. Ora enek ceritane yang senantiasa merindukan diri kamu untuk bertemu dengannya sehari 5 kali, bahkan memarahimu tatkala engkau tidak hadir. Dan yang lebih anehnya lagi,
seorang kekasih tersebut sedang merindukan pertemuan tersebut bukan untuk kemaslahatannya, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk kemanfaatan yang akan kembali kepada dirinya. Akan tetapi semua itu tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan dirimu sendiri. Tidak ada kemanfaatan yang kembali kepada kekasih tersebut, hanya kepada diri kamu sendiri. Intinya ngoten. Jadi intinya adalah bahwa yang namanya sholat itu merupakan sebuah kewajiban kutipnya Allah Ta'ala. Cara bahasa kasarannya ngomong ngedek, ngeyel, ngongkon awak dewi bertemu sowan terhadap Allah Ta'ala sehari 5 kali. Gak ada Pak kekasih yang seperti itu, enggak. Sing ngono iku malah bosen. Panggah ketemu awakmu. Mestinya yang pantas itu adalah kita selaku hamba itu sowan dumateng Allah Ta'ala tanpa diminta, ya, karena satu sisi memang ini juga kebutuhan kita, kan ngoten. Jadi garis bawah ono tenanan, tanda kutipnya, kalau sepeda motor saja rutin diservis, maka sepeda motor itu akan sehat dari segi mesin dan juga semuanya. Apalagi seorang manusia kalau dalam seharinya senantiasa diservis dengan cara disowankan, dengan cara bertemu dengan penciptanya sehari 5 kali. Pun kita lanjutkan. Warabbukal ladzi yunadika wa yad'uka liqa'i. Dan memang Allah Ta'ala lah yang senantiasa memanggil terhadap kita dan mengajak kepada kita untuk bertemu. Sampai-sampai Allah Ta'ala berkata, la amillu hatta tamillu. Wahai hamba-hambaku, aku tidak akan pernah bosan untuk bertemu dengan kamu semua. Sampai kalian sendiri yang akan merasa bosan. Ya. Amin rahmatihi bika wa mahabbatihi laka taraka laka hurriyata ikhtiyari zamani wal makan. Dan termasuk daripada rahmatnya Allah Ta'ala dan cintanya Allah Ta'ala terhadap kita, Allah Ta'ala memberi sebuah ruang luas, memberi ruang kebebasan berupa kita bisa memilih waktu dan juga tempat. Wa tarakala hurriyata inha'il muqabalah mata tasya'u, dan tidak mewajibkan kepada kita durasinya sholat itu berapa. Nah, kamu sholat 5 menit, orang sampai 5 menit ke biar biasa sholat ya monggo. Fa in aradta an tadilla fi baiti wa fi ma'iyatihi fa 'ala rahbi was-sa'ah. Bahkan tapi juga monggo kalau kamu mau melaksanakan sholat di dalam masjid dan bahkan kamu nyaman di dalam masjid, maka itu semua dipersilahkan oleh Allah. Kalau bahas masalah masjid kali musola niku kula dadi eling napa sing sering didhawuhaken kalian Mbah Yuda. Mbah Yuda niku sering dawuh wong ku kudu sering-sering meletakkan dirinya ke masjid, ke musola, karena di dalamnya ada kebarokahan yang sangat besar sekali. Dawuhnya Mbah Yai Nurul Huda, beliau sering dawuh, deloken ceritane kiai-kiai NU. Kiai-kiai NU adalah sosok-sosok besar yang mana beliau adalah sosok-sosok yang keluar, yang dulunya pernah atau bahkan sering untuk meletakkan dirinya di dalam masjid. Orang nyapa-nyapa Pak, turu, ngono ya turune nang masjid, turune nang musola. Deloken yai-yai gede yang memimpin terhadap NU dan juga yai-yai besar yang lainnya atau bahkan ulama-ulama yang lainnya. Dawuhnya Mbah Yai Huda, beliau adalah sosok-sosok yang dulunya sering kali tidur di masjid. Ya sing penting orang ngiler loh Pak nang masjid Pak. Orang ngotori masjid, turu nang masjid itu barokah menawi versi dawuh Mbah Yai Huda. Niku nggo barokah tenanan. Pun teng mriki ngoten nggih. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, oleh karena itu betapa sangat pentingnya yang namanya sholat, sampai-sampai di dalam sholat itu terdapat berkumpul di dalamnya semua rukun-rukun Islam. Ini pun bolak-balik didhawuhaken. Yang pertama yaitu dalam sholat terulang-ulang yang namanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terulang-ulang di dalam salat. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua salat sendiri. Rukun Islam yang ketiga berupa zakat. Ya, wa fi sholati zakat. Dan bahkan di dalam salat pun itu terdapat yang namanya zakat. Karena napa? Li anna zakata far'ul amal. Karena yang namanya zakat, mengeluarkan uang, membagikan kepada orang fakir miskin, itu merupakan cabang daripada sebuah amal, sebuah pekerjaan. Wal amalu far'ul waqti, dan amal itu merupakan cabang dari seseorang itu memiliki waktu. La wassalatu ta'khudhu al-waqta nafsahu, dan sedangkan salat itu mengambil yang namanya waktu. Wa fiha siyamun, ya, artinya berarti yang namanya salat itu ada zakat waktu. Napa? Ada zakat waktu. Sedangkan waktu itu dikatakan kalian di napa namine pepatah Arab, al waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga dari emas. Ya, emas sebanyak apapun masih bisa dibeli. Tapi kalau yang namanya waktu, tatkala seseorang itu sudah kehilangan waktu, sudah tidak akan bisa kembali, sudah tidak ada bisa untuk membeli waktu. Enak ceritanya wong iso membeli waktu, Pak. Wong sugih kaya apa ae, enggak ada ceritanya yang bisa membeli waktu. Malah sangat sering dingendikaken bahwa yang namanya uang memang semuanya butuh terhadap uang, tapi tidak semuanya bisa kamu dapatkan dengan uang. Kan sering ya, didhawuhaken ngoten niku sering. Kamu bisa dengan uang membeli rumah, tapi kamu tidak bisa membeli kenyamanan yang ada di dalam rumah. Dengan uang sebuah obat, tapi kamu tidak bisa membeli dengan uang. Ya, kamu bisa membeli dengan uang jam tangan, tapi kamu tidak bisa membeli waktu. Kamu bisa membeli dengan uang, tapi kamu tidak bisa membeli tidur. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga di dalam yang namanya salat itu ada zakat, yaitu zakat waktu, yang mana waktu itu berharga dari sekedar uang, dari sekedar harta. Wa fiha, salat juga ada yang namanya puasa, karena selama kita wonge masih ora poso, tapi lek wayahe salat ora oleh mangan ngombe, berarti kuwi jenenge poso. Hai setamtan fi salati amat saumi bal aksar, bahkan lebih banyak. Lek nang jerone poso iku sik oleh ngomong, tapi lek nang jerone salat itu bukan hanya puasa dari makan dan minum, bahkan juga salah satunya adalah puasa dari napa? Ngomong. Terus dan bahkan wa fiya hajjun, dan dalam salat itu ada haji. Artinya ya napa, ada haji kecil cara bahasa ngoten, di mana kita itu sedang menghadap, mengunjungi dengan roh dan pikiran kita, mengunjungi terhadap Ka'bah, ya, menghajikan pikiran dan juga hati kita menghadap kepada Ka'bah. Fassalatu naibatun, maka yang namanya salat itu merupakan sebuah pengganti daripada segala rukun. Maka yang namanya salat itu merupakan imaduddin, atau tiangnya agama. Masya Allah. Melano, barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, berarti salat dalam keadaan duduk, dan seterusnya. Oleh karena itu tengriki ngendikaken wonten salah setunggal dawuh yang sangat keras sekali, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia itu dihukumi kafir secara ngedeng, secara terang-terangan. Jadi kalau ada yang ditanyakan, sebenarnya orang Islam KTP itu gimana sih? Islam apa ora? Dekne KTP ini Islam tapi ora tahu salat. Hukumnya itu khilaf di antara para ulama. Menurut kebanyakan para ulama mengatakan bahwa wong ra salat iku tetap dihukumi Islam selagi dia masih meyakini bahwa salat itu wajib. Tapi kalau sampai dia itu meyakini bahwa yang namanya wajib, berarti dia kufur. Satu. Nah, pendapat yang kedua,
bahwa pokoknya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa adanya udzur sama sekali, maka langsung dihukumi kafir. Ini betapa saking ngerinya meninggalkan yang namanya sholat. Jadi kalau Islam KTP, yaitu hukumnya orang-orang Islam KTP. Bon, tengeriki ngendika akan ngaten. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aduh, saya nggak punya waktu untuk melaksanakan sholat, sibuk banget, orderan banyak, ya pekerjaan numpuk. Ini ya sudah sering dibantah oleh Syekh Mutal Asy'arawi bahwa awakmu itu ngomong koyok ngono itu krono karena memang itu bahas masalah gangguan mental. Orang itu kalau sudah kena gangguan mental artinya menghadapi sebuah perkara yang tidak dia ingini, akan ngantuk, akan merasa tidak nyaman, akan merasa gak penak, akan merasa enggan. Itu namanya orang kena gangguan mental di dalam hal yang dia itu tidak inginkan. Toh nyatane sak sibuk-sibukmu, sak numpuk-numpuke pekerjaanmu, tatkala kamu lek bahasan Syekh Mutal Asy'arawi lek awakmu wis kudu ngising, semua pekerjaan itu pasti kamu tinggalkan. Bahkan bahkan sekalipun kamu diancam sama bos kamu bahwa kamu kalau meninggalkan ini sekalipun untuk ngising kamu akan dipecat, niscaya kamu tidak akan menghiraukan, ya berah, niscaya kamu tidak akan menghiraukan. Gak ngurus, masih pecat-pecatan nggak ngurus, jenis kebelet pak, pasti kamu akan berkata seperti itu. Berarti dibalik, makanya sering dikatakan bahwa jika kamu rangkanya bekerja adalah untuk mencari rizki, maka bagaimana mungkin kamu lupa terhadap sosok zat yang memberimu rizki. Jarene kowe kerja iku ben oleh rizki, tapi kok lali ambek sing gawe sing memberikan rizki. Pon niku ngoten. Gus, kalau biasanya mboten sholat niku gara-gara dilarang sama bos, peraturannya kan banyak ya sekarang, entah itu di restoran atau bahkan di pabrik-pabrik biasanya juga banyak itu dilarang Jumatan atau bagaimana, banyak yang seperti itu bahasanya. Maka daunnya para ulama, ya pilihannya cuma dua. Kalau kamu bisa nurut terhadap bos kecil, anggap saja yang memberi kamu gaji itu adalah bos kecil, maka bagaimana mungkin kamu nurut terhadap bos kecil sedangkan kamu melupakan terhadap bos yang maha besar. Bahasa kasarane ngomong kayak gitu. Jenenge pekerjaan itu, setiap pekerjaan itu pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Ada yang sebagian memang dilarang sholat itu sampai ada, maka akan ini sering dibahas sebenarnya. Bahwa yang namanya kontrak kerja 8 jam itu mengecualikan waktu sholat. Kontrak kerja 8 jam gitu ya, misal satu harinya, itu mengecualikan terhadap waktu sholat. Jadi ora iso Pak, waktu sholat katakan 10 menit buat sak wudu nih, itu nggak bisa di kontrak kerja, itu nggak bisa. Sekalipun dibayar berapapun itu termasuk terkecualikan secara otomatis, bahasanya ngoten. Terkecualikan secara otomatis. Jadi ya pilihannya itu tadi, kamu tetap bekerja dan tetap melaksanakan sholat. Atau sekiranya nanti benar-benar tidak bisa, artinya bosnya benar-benar kejam tidak mengizinkan untuk sholat, ya udah, niscaya seperti yang sering dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pelan-pelan saja kamu keluar dari pekerjaan tersebut. Pelan-pelan saja kamu berusaha untuk keluar dari pekerjaan tersebut, dan pasti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti oleh Allah Ta'ala diberi sebuah jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini bahas masalah salat panjang. Kelanjutannya niku nggih pembahasan salat. Maka yang namanya salat itu hablum minallah, itu menjaga hubungan kita selaku hamba dengan Allah Ta'ala. Yang nomor 2, yang namanya salat itu membawa dampak kemaslahatan untuk diri kita sendiri,
sendiri. Jasmani, rohani, dan juga akalnya itu biar waras. Ya, wow, sampun kula beri digambarkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dengan mudahnya penggambaran beliau. Kalau sepeda motor rutin diservis itu akan sehat secara mesin dan juga semuanya, maka seorang manusia kalau rutin diservis dibawa ke hadirat Allah Ta'ala niscaya akan memiliki akal, ruh, dan juga jasmani yang sehat. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, akan di dalam kitab-kitab fikih dawuhnya para ulama, yang namanya sholat itu juga merupakan bukan hanya membawa maslahat untuk seseorang itu sendiri, tapi juga membawa kemaslahatan untuk para muslimin. Napa sing jenenge sholat itu memberikan dampak yang baik untuk para muslimin, sehingga barang siapa dia telah meninggalkan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan kemanfaatan untuk para muslimin. Kenapa kok sholat itu orang muslimin juga? Karena dihentikan kalian para ulama, karena di dalam sholat itu ada tahiyat, di dalam ada doa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, atul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Yang namanya salat itu di dalamnya ada tahiyat, di dalam tahiyat itu assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, senantiasa berikanlah keselamatan untukku dan seluruh para ibadillahis sholihin, para hamba-hambanya Allah Ta'ala yang solih-solih. Artinya seluruh para muslimin. Jadi nang jerone salat iku ndongakno ben kabeh wong muslim iku selamat. Sehingga orang yang meninggalkan salat itu berarti sama halnya dia tidak mendoakan kepada para muslimin. Mara bahayanya bukan hanya kepada dirinya sendiri, juga membawa mara bahaya kepada para muslimin. Dia telah meninggalkan doa keselamatan untuk para muslimin. Jadi agung banget sing jenenge salat. Pun setelah salat aqimus sholata wa atuz zakah, dan hendaknya kamu membayarkan zakat. Nah, iki aslinya ayat-ayat Al-Qur'an niku lek mbok waca secara dohirnya tanpa angen-angen ketok kaya sederhana. Dirikan salat, bayarlah zakat, yes mari. Padahal kalau kita onceki sedalam mungkin, artinya itu sangat agung sekali. Satu contoh ya ini. Kenapa sih di dalam yang namanya Al-Quran itu, yang namanya perintah sholat itu seringkali dibersamai dengan perintah zakat. Nang dinding gon ini ceritanya mesti akeh-akeh. Mari aqimus sholah itu mesti wa'atus zakat. Kongkon ngedekno sholat itu pasti hubungannya dengan zakat. Pasti. Pun bolak-balik. Sebelum membahas kenapa kok selalu dibarengkan, maka kita perlu membahas yang namanya zakat. Yang namanya zakat itu bolak-balik pun sering didawahkan kali iling-ilingen bahasanya beliau rada setengah lali ta. Intinya bahasa kasaran ngomong, zakat itu adalah syariatnya Allah Ta'ala untuk menjadi jaminan manusia. Saya setengah lali tahu. Bahasa kasaran ngomong itu, yang namanya zakat merupakan jaminan daripada Allah Ta'ala, jaminan daripada Allah bagi seorang manusia, terutama yang fakir. Tingin tidak akan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi eling isan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dirikanlah zakat. Kowe ojo eman karo sing jenenge duit untuk dikeluarkan untuk membayarkan zakat. Sampai eman.
Dan jangan sampai ada yang mengatakan, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ojo sampai ono sing ngomong ketika dia dimintai zakat kemudian dia ngomong, loh, harta-hartaku, hasil-hasil keringatku, kok bisa-bisanya saya diwajibkan untuk mengeluarkan dan memberikan sebagian daripada hartaku untuk orang-orang miskin. Wong sing soro aku, sing ngetokno keringet aku. Kan banyak orang yang tidak membayarkan zakat alasannya satu seperti itu. Maka dijawab secara telah oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, kau niku mengklaim bahwa yang namanya zakat, bahwa yang namanya harta yang kamu miliki tidak mau untuk kamu zakatkan dengan alasan bahwa itu merupakan hasil jerih payah kamu, itu merupakan hasil daripada keringat kamu, maka perlu kamu ketahui siapa yang memberi kamu kekuatan. Kowe iso kerja iki lho, duwe kekuatan iku sapa sing ngekeki lek duduk Gusti Allah. Kamu punya kekuatan itu karena Allah Ta'ala. Bahkan kamu punya strategi yang bagus untuk menghasilkan harta yang banyak. Itu siapa yang memberikan kamu ilham? Yang memberikan kamu strategi dagang yang bagus itu siapa kalau bukan Allah? Bahkan nyon sewu lagi, yang menggiring rizki kepada kamu itu siapa? Sing gampang not dalani rizki lho, sapa? Lek duduk Gusti Allah. Sehingga akan sangat dikhawatirkan bagi orang-orang yang tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya dengan dalih bahwa dia yang memiliki jerih payah, dia yang bersusah payah, dia yang mengeluarkan keringat, ya, maka akan dikhawatirkan kepada dia Allah Ta'ala akan mengambil semua kemudahan berbisnisnya. Dikhawatirkan Allah Ta'ala mengambil dari dia strategi bisnisnya, diambilkan dari dia kekuatan dia untuk melaksanakan bekerja. Maka dilanjutkan lagi oleh dawuhnya beliau, fakam dhaif wa kam min dhaifin qawi. Dengan bahasa mudahnya, to Pak, nang dunya iki akeh wongku sing ketoke hakikatnya dia kuat, sing ketoke dia itu dia lemah, sing ketoke dekne iku harus miskin tapi dekne malah kaya. Sing cara takdir mestine tapi malah miskin. Itu untuk menunjukkan bahwa bukan karena jerih payah kamu, bukan jerih payah, tapi karena Allah. Karena kan matur bahwa kalau memang yang namanya rizki itu atas karena jerih payah, niscaya yang menjadi orang yang paling kaya adalah orang yang membuka warung 24 jam. Mestinya kan kui sing soge karena dia bekerja 24 jam. Niscaya, tapi realitanya apa? Yang bekerja 24 jam ya ora soge-soge biasa wae. Malah kadang wong sing kait buka tokone jam 10 ngono wis sing ngantri akeh marang ndang tutup. Realitanya kan seperti itu. Malah kan niki pun sering kalau dakwahaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang salahnya jangan jika akan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, setengah lali, warizquka laisa yang kusuhu ta'ani walaysa yazidu fir rizqil ana'u. Iling-ilingan, kamu itu tidak akan menjadi berkurang gara-gara kamu agak sedikit kendor, agak sedikit malas. Begitu juga sebaliknya, rezeki kamu tidak akan pernah akan menjadi tambah gara-gara kamu banyak terlalu sibuk, bahasa kasar ngomong terlalu bersungguh-sungguh. Wah kayak toh wong sing bahasa kasaran ngomong sudah sangat bersungguh-sungguh tapi realitanya hasilnya nol. Banyak tuh orang yang santai tapi marungono yo pendapatannya banyak. Contoh ringan ya, Pak Deku Dewi loh Pak. Pak Deku Dewi nang desa itu santai ndak ukur ya. Kerjane ku santai, ora gopo ndang kerja Jambi itu ndang budal ngono ndak. Santai. Jambi itu ngarit dhisik santai. Terus marang ngono iku jenenge marang ngono jam 10 wis rada persiapan. Ngono. Santai ndak ukur.
Pokoknya wongku kalau merasa bahwa yang memberi rizki adalah Allah Ta'ala, jadi ini santai. Justru yang ada, kalau seseorang itu terlalu bersungguh-sungguh, tapi dia tidak menganggap Allah Ta'ala lah yang menggiring rizki kepada dia, seringkali dia akan hanya disakiti oleh susah payahnya, jerih payahnya sendiri. Cara bahasa nih teng syairane, dalam yakun aunum minallahi lil fatah fa aksaru ma yajni alaihi ijtihadu. Dalam yakun aunum minallahi lil fatah. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, fa aksaru ma yajni alaihi ijtihadu, maka seringkali, dan yang dia akan seringkali dan banyak untuk tersakiti oleh usahanya sendiri. Rumangsaku aku wis buka warung, warkop 24 jam tapi bangga melarat. Rumangsaku terus. Tapi orang enek hasilnya itu tanda bahwa seorang belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Dadi ojo sampai ono sing pelit. Sehingga akan sangat dikhawatirkan bahwa sesungguhnya manusia itu sangatlah lemah di dalam mendapatkan rizkinya. Yang ada justru rizki itu tahu terhadap alamat. Min ajaibi rizki, dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, termasuk daripada keajaibannya rizki. Rizki itu tahu alamatnya si pemiliknya itu di mana. Napa? Mengetahui alamatnya rumahnya. Ini bahas rizki malah dawa, intinya umang. Ojo sampai ono sing ngomong, duit-duit aku kok nyapo dik, baikno barang. Nyapekno barang. Maka akan dikhawatirkan dia kehilangan semuanya sehingga dialah yang akan terjatuh di dalam kemiskinan. Nyatanya realitanya banyak kan? Karena yang namanya kehidupan ini adalah roda yang berputar. Yang kemarin kaya, tiba-tiba sontak hari ini langsung menjadi miskin. Yang sekarang miskin, tiba-tiba sekarang sudah menjadi kaya. Realita loh Pak. Siapa yang bolak-balikkan bisa seperti itu? Nang Cina ana wong duwe harta ratusan bahkan puluhan triliun, dalam jangka waktu 1 detik dia langsung bangkrut, sahamin tek, jadi melarat. Bayang sopo lah awake dhewe ngono ya jelas gak gelem, ya mau aku melarat, pengennya bertahan, tapi realitanya karena yang memiliki rezeki adalah Allah Ta'ala, ya dengan mudahnya. Sehingga balik maneh, fungsi zakat adalah jaminan bagi setiap orang yang fakir miskin, yang tanda kutipnya akan ada celah dan kemungkinan bahwa kamu yang akan berada di titik kemiskinan tersebut. Karena memang yang namanya dunia ini adalah roda berputar. Ya. Jadi sebelum kamu yang terjatuh kepada lubang kemiskinan, mending atau bahasanya tetap bertahan menjadi sosok yang ikut andil dan menjamin akan keberlangsungan orang-orang yang fakir dan juga miskin. Enek maneh kalau dalam surat Yasin aja sampai wongku ngomong kayak dene apa sing diomongno orang-orang kafir di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasinnya itu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mare ora apal ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Tatkala diucapkan kepada orang-orang kafir ya bahwa hendaknya mereka menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, niscaya orang-orang kafir akan berkata, qala alladziina kafaru alladziina aamanu anut'im walau yasya'allahu at'amah. Apakah perlu kita memberikan makanan kepada orang-orang yang andaikan Allah Ta'ala mau dan menghendaki, niscaya Allah Ta'ala bisa memberikan makanan. Gampangane ngomong nyapo dadak aku sing ngekeki dhuwit, sing ngekeki harta. Ben pangeran wae po sing ngekeki lho, kamplengen wae Pak Dase Pak koyo ngono kuwi.
Ya bukannya Allah Ta'ala itu tidak mampu, tapi Allah Ta'ala ingin menghendaki sebuah perputaran kehidupan. Ngoten lho. Nek cangkeme wong kafir ya koyo ngono kuwi. Bahaya. Secara dhahir koyo bener oh iya nyapu dadak aku sing repot-repot ben dikit ben diurusi pangeran ae. Tapuken koyo ngono kuwi. Lah sing ngurusi awakmu dikei rezeki nang awakmu ya sapa? Pun nggih, ngriki dikakaken ngoten. Pun sehingga pada intinya yang namanya zakat adalah jaminan kepada sosok yang fakir miskin, orang-orang yang fakir miskin, yang mana yang namanya dzurufud dahri atau kondisi roda dunia ini berputar, yang akan bahkan kemungkinan kamu yang akan terjatuh di dalam kemiskinan, sehingga kamu nanti akan andaikan saja kamu yang terjatuh dalam kemiskinan, kamu sudah terjamin dengan adanya kebaikan yang dulu kamu andaikan kamu itu sebelum jatuh kepada lubang kemiskinan, alangkah lebih baiknya kamu stay dan bertahan untuk menjadi sosok yang menjamin atas orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Sehingga kesimpulannya mriki dikaaken, kenapa kok yang namanya salat selalu dibarengkan dengan zakat? Dalam banyak perintah dalam Al-Qur'an. Mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh, Allah ya Rabbi ya Karim, wa in kanati salatu qiwamal qiyami fa zakatu qiwamal ma'amad. Jadi liman laisat lahu qudratun 'alal kasbi wal 'amal. Idzan ladaina qawaninun lil hayah wal istidamatil khilafah 'alal ardi qiwamul qiyami fi shalah wa qiyamul madati fi zakah. Jadi ngeten. Yang pertama, bahwa seorang manusia itu punya menjaga hubungan baiknya dengan dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah, tapi kita juga harus menjaga hubungan baik dengan yang namanya manusia hablum minan nas. Tidak dikatakan sebagai orang yang salat baik kalau dia makan dalam keadaan kekenyangan, sedangkan tetangganya berada di dalam kelaparan yang sangat parah. Itu belum bisa dikatakan orang yang salat yang secara baik kalau seperti itu. Karena yang namanya hubungan itu hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan horizontal, ya, hitung ya, antara Allah Ta'ala dan juga sesama manusia. Jadi yaitu tadi hablum minan nasnya itu secara garis besarnya bahwa yang namanya salat itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang namanya zakat itu hablum minan nas. Yang mana dengan ini keberlangsungan dunia akan terjamin. Napa keberlangsungan dunia akan terjamin. Mulanya bahasanya zakat itu qiwamul maddah. Zakat itu adalah qiwamul maddah untuk keberlangsungan secara materi. Bahasanya ngomong ngoten. Terakhir, wa atiur rasul, dan hendaknya kalian semua itu taat terhadap Rasul Allah Ta'ala taat terhadap Rasulullah Kanjeng Nabi selaku utusannya Allah. Loh, kenapa di dalam ayat ini kok cuma atiur rasul? Taatlah kepada Rasul, sosok utusannya Allah. Kenapa kok cuma atiur rasul, tidak atiullah wa atiur rasul? Karena adanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, perihal yang namanya salat dan yang namanya zakat itu penjelasannya adalah, yang menjelaskan adalah Kanjeng Nabi. Paham ora, Pak? Sing jenenge salat dan yang namanya zakat itu nanti keterangan lebih jelasnya kan dalam Al-Qur'an cuma dijelaskan secara global, secara umum. Nanti penjelasannya secara tafsilnya itu akan diterangkan oleh Kanjeng Nabi. Wati Rasulullah ya, nggak urusan salat, nggak urusan zakat, kuwi nurutan nang Kanjeng Nabi. Apa saja nanti yang dijelaskan, apa saja yang perlu dizakati, itu sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Niku ngoten. La'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati atau mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala.
Pun la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahum nar wa labi'sal masir. An-Nur ayat 57. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.